Oke guys, kita perlu ngobrol nih. Soalnya sekarang dunia wrestling lagi sepi banget. Dan biasanya kalau menyangkut satu orang ini, sepi itu tandanya bakal ada badai besar. Yap, siapa lagi kalau bukan si voice of the voiceless, si Empang. Sekarang udah 2 bulan berlalu sejak WrestleMania 42, 2 bulan sejak Pang tampil di main event, mempertahankan World Heavyweight Championship-nya lawan Roman Reigns dan akhirnya kalah. Nah, kalah di main event lawan Roman sih nggak perlu malu ya. Tapi ingat gak apa yang Pang janjikan ke kita tepat setelah itu? Dia natap kamera di Raw sehari setelah Mania dan bilang, aku nggak bakal cuti, aku bakal tetap di sini. Dia bahkan natap mata Cody Rhodes langsung dan ngasih kode bakal ada perseteruan besar yang bakal ngasilin banyak banget duit. Terus setelah itu, puff, hilang gitu aja. Gak ada satu kali pun dia disebut di program WWE, gak ada update media sosial dari perusahaan. Rasanya kayak WWE sengaja pakai alat penghapus memori ala-ala di Men in Black ke seluruh WWE Universe dan berharap kita lupa kalau bintang terbesar di perusahaan itu beneran ada. Jadi sebenarnya ada apa sih? Nah, komunitas wrestling di internet lagi ngelakuin apa yang paling jago mereka lakuin, yaitu mulai panik. Rumor-rumor yang belum jelas kebenarannya mulai bermunculan, ngasih kode kalau di belakang layar situasinya lagi memanas. Kita lagi ngomongin potensi ketegangan besar antara si Empang sama para bos besar korporat di TKO yang akhirnya memicu pertanyaan paling liar yang bisa kamu tanyain di tahun 2026 ini. Apa sejarah bakal terulang lagi? Apa kita beneran lagi hidup di dunia di mana si Empang bakal walk out dari WWE buat kedua kalinya? Yuk kita bahas. Nah, mari kita jadi fans yang bijak dulu sebentar. Sebelum kita masuk ke info yang seru-seru, kita kasih disclaimer dulu ya. Rumor-rumor ini belum terbukti benar. Gak ada yang punya bocoran rekaman audio, gak ada juga yang punya surat pemutusan kontrak yang udah ditandatangani. Tapi kayak pepatah lama di dunia pro wrestling, kalau ada asap, hampir selalu ada api besar yang lagi membara di belakang layar. Tanda bahaya pertama yang paling kelihatan, baru-baru ini muncul kabar yang bilang kalau WWE saat ini sama sekali nggak punya rencana kreatif buat si Empang. Buat seorang bintang yang jualan merchandise-nya gila-gilaan, selalu bikin rating naik dan bisa dibilang sebagai orang paling jago ngomong di mix selama 20 tahun terakhir, gimana bisa kamu kehabisan ide buat si Empang? Ya nggak mungkin lah, kecuali ya kamu emang nggak mau punya ide buat dia. Buat paham kenapa TKO mungkin mulai sebah itu sama Pang, kita harus flashback ke jalan menuju WrestleMania 42. Karena waktu itu, Pang lakuin apa yang paling jago dia lakuin. Dia ngomong di luar skrip, atau paling nggak, dia menantang batasan realitas. Ingat gak promo shoot super pedes yang dia bawain di TV? Yang dimana dia terang-terangan nyindir harga tiket TKO yang mahal banget. Yang dimana dia aktif komplain karena mereka maksain Pat McAfee masuk ke jalan cerita main event WrestleMania bareng Cody Rhodes dan Randy Orton. Buat kita para fans itu legendaris banget. Itu adalah sosok Pang yang rebel dan anti korporat yang bikin kita jatuh cinta tahun 2011 lalu. Tapi buat orang-orang berdasi di ruang rapat korporat TKO, buat para eksekutif yang lagi berusaha nyenengin pemegang saham, ya mereka pasti benci banget sama setiap detik promo itu. Miliarder korporat tuh rasanya nggak terkenal punya selera humor yang bagus kalau kamu katain mereka serakah di siaran TV internasional yang live. Tapi masalahnya lebih dalam dari sekedar promo pedes doang. Mari kita lihat budaya korporat WWE di tahun 2026 ini di bawah TKO. Ini bukan lagi taman bermainnya Vince McMahon di mana talent-talentnya tetap dipertahankan cuma karena rasa loyal atau sekedar gengsi. TKO ngejalanin tempat ini kayak mesin yang dingin, penuh perhitungan dan semuanya disetir sama data. Dan kalau kamu butuh bukti seberapa kejamnya mereka, lihat aja apa yang terjadi tepat setelah WrestleMania 42. Muncul laporan kalau TKO minta para talenta legendaris papan atas buat mau dipotong gajinya gede-gedean. Dan pas para talenta itu nolak, TKO ya lepas mereka gitu aja. Kayak lihat aja The New Day. Kofi Kingston dan Xavier Woods, pilar utama program WWE selama lebih dari 1 dekade, orang-orang yang udah ngorbanin darah, keringat, dan air mata buat brand ini, sekarang pergi gitu aja karena mereka nggak mau dipotong gajinya. Sekarang coba tanyain ke diri kamu sendiri. Kalau TKO aja tega natap Kofi Kingston dan bilang, "Hey bro, mau duit lebih dikit atau silahkan keluar lewat pintu itu." Menurut kamu, apa yang mereka bilang ke si Empang? Pang itu punya kontrak yang gede banget.
Kalau para atasan nyamperin dia dan minta buat ngerestrukturisasi kontraknya atau motong gajinya, menurut kamu gimana reaksi seorang Phil Brooks? Kita semua tahu dia nggak bakal cuma senyum, manggut-manggut, terus tanda tangan kertasnya. Itu sih resep instan buat bikin keributan di belakang layar. Ditambah lagi ada rumor soal adu mulut sama fans pas weekend WrestleMania, dan TKO bisa jadi ngelihat Punk sebagai beban yang gede banget. Punk itu penuh kontroversi, blak-blakan, dan sama sekali nggak pernah merasa bersalah. Kalau TKO lagi pengen efisiensi dan ngemat jutaan dolar, seorang pemberontak bergaji tinggi yang bermulut besar dan nolak buat nurut sama aturan korporat adalah tipe orang yang pas banget buat mereka tendang dari pembukuan keuangan mereka. Jadi, mari kita ambil sudut pandang sebaliknya. Katakanlah rumor-rumor ini 100% benar. TKO lagi kesel, Punk lagi ngamuk, dan tim kreatif lagi mandek. Apa si Empang bakal beneran keluar lagi? Kalau ada orang di sejarah bisnis ini yang punya nyali, sifat keras kepala, dan kebebasan finansial buat langsung kemas-kemas barang terus pulang ke rumah, orang itu ya si Empang. Jangan sampai kita lupa, kita udah pernah nonton film ini sebelumnya. Tahun 2014 lalu, Punk lagi ngadepin frustasi kreatif, cedera yang gak sembuh-sembuh, dan lingkungan politik belakang layar yang beracun. Apa yang dia lakuin? Dia walk out. Dia nggak peduli soal duit, dia nggak peduli soal kontrak. Dia pergi, dipecat pas hari pernikahannya, dan bersumpah nggak bakal mau lagi ikut pro wrestling selama 7 tahun lamanya. Dan meskipun rezim kepemimpinannya udah berubah, masih banyak orang dari kubu lama yang berkeliaran di belakang layar. Luka lama bisa kebuka lagi dengan cepet banget kalau urusan politik korporat udah ikut campur. Dan jujur aja, kalau kamu lihat daftar pencapaian Punk sejak dia balik ke WWE, apa sih yang sisa buat dia buktiin lagi? Coba pikirin deh, dia balik, dia ngebuktiin kalau dia masih bisa bersaing di level paling atas, dia bisa main event di WrestleMania. Gak cuma sekali, tapi 2 kali. Dia punya 2 masa kejayaan World Heavyweight Championship yang luar biasa buat ngukuhin warisannya di buku sejarah. Dan di atas semua itu, dia dapat kesempatan yang indah dan puitis banget buat berbagi ring dan kerja bareng istrinya, AJ Lee, di panggung paling megah yang pernah ada. Dia udah nyentang semua targetnya. Secara finansial, dia udah aman seumur hidup. Dia juga udah bilang terang-terangan kalau dia pengen transisi ke peran di belakang layar, kreatif atau ngembangin talenta muda nantinya. Jadi kalau TKO bikin hidupnya sengsara sekarang, pergi dari sana nggak bakal jadi pukulan emosional yang berat buat dia. Dia bisa pergi dengan kepala tegak, tahu kalau dia udah naklukin puncak gunung dengan caranya sendiri. Dan TKO dengan pola pikir mereka yang kejam dan suka motong anggaran, mungkin bakal seneng banget bisa ngapus gajinya yang gede itu dari pembukuan mereka. Rasanya kayak perpaduan yang pas banget buat sebuah perpisahan yang berantakan kan? Tapi bentar dulu, mari kita mundur dikit dari pikiran buruk itu dan lihat sisi lain dari koin ini. Karena meskipun sisi fans wrestlingku yang suka drama bisa ngelihat skenario jalan keluar kedua yang meledak-ledak ini, sisi realistisku bilang kalau si Punk nggak bakal kemana-mana. Paling nggak belum sekarang. Pertama-tama kita harus ngelihat faktor Triple H. Dinamika antara Punk dan Hunter sekarang ini jauh lebih bagus dibanding pas zaman Vince McMahon atau Johnny Ace tahun 2014 lalu. Triple H paham bisnis wrestling dari sudut pandang talenta. Dia tahu cara ngatur ego-ego besar dan yang lebih penting, dia tahu cara ngelindungin investasinya. Bahkan kalau korporat TKO lagi ngerepotin Punk, Triple H adalah tameng terbaiknya. Dan mari kita realistis soal TKO sebentar. Iya, mereka emang suka ngemat duit, tapi tahu nggak apa yang mereka lebih suka lagi? Nyari duit. Dan si Empang itu adalah tambang duit. Bakal jadi kesalahan bisnis yang fatal banget buat WWE kalau ngebiarin Punk pergi gitu aja sekarang, padahal masih banyak banget potensi cerita yang bisa digali. Lihat aja peta persaingan WWE sekarang. Kita belum dapat perseteruan yang benar-benar klimaks sama Cody Rhodes. Kita belum ngelihat Punk masuk ke ring bareng monster muda kayak Oba Femi. Masih banyak banget match impian dan tumpukan duit yang masih bisa dihasilkan di atas meja. Punk sendiri tahu kalau waktu dia terus berjalan. Dia bukan bintang muda lagi, dia tahu dia cuma punya sisa beberapa tahun lagi di mana badannya bisa tampil di level elite main event sebelum fisiknya benar-benar tumbang. Kalau dia mau nyelesain karirnya dengan dampak yang paling maksimal, WWE adalah satu-satunya panggung yang cukup gede buat ngelakuin itu. Jadi, di mana posisi kita sekarang? Kenapa dia menghilang selama 2 bulan ini? Kalau kamu nanya aku, ini tuh bukan karena kekacauan korporat. Ini adalah psikologi wrestling klasik zaman dulu. WWE pengen kita ngerasain apa yang lagi kita rasain sekarang.
Mereka pengen kita bertanya-tanya, berspekulasi, dan khawatir. Mereka pengen internet ngomongin soal ketegangan, potongan gaji, dan walkout. Kenapa? Karena itu bakal bikin momen kembalinya dia nanti jadi berkali-kali lipat lebih meledak. Kita lagi mendekati musim SummerSlam, suasana lagi makin panas, jalan cerita lagi dibangun, dan WWE butuh pemicu besar buat bikin semuanya makin seru. Aku berani taruhan kalau dalam beberapa minggu ke depan, lagu Cult of Personality bakal menggema di arena dan CM Punk bakal jalan keluar ke dalam ring. Dan kamu bisa yakin banget dia bakal ambil mic, natap lurus ke kamera, dan ngasih komentar yang super ambigu sambil nyindir semua rumor yang lagi kita omongin hari ini. Tapi ya, itu kan cuma pendapatku aja. Bisnis wrestling itu benar-benar nggak bisa ditebak, dan dengan TKO yang megang kendali, aturannya udah berubah. Jadi aku pengen dengar pendapat dari kalian. Apa kalian pikir beneran ada masalah antara Punk dan TKO? Apa kita lagi mengarah ke momen legendaris Punk pergi lagi dari WWE? Atau ini semua cuma storytelling kelas atas buat nyiapin momen return yang masif di SummerSlam? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we play incognito.